puncak kejayaan dalam peradaban Islam. Jadi, seorang pemikir Prancis yang bernama Dr. Gustave Le Bon pernah mengatakan bahwa dalam suatu abad atau dalam 3 keturunan, tidak ada yang dapat membuat atau bahkan merubah suatu peradaban. Bahkan Prancis saja membutuhkan waktu sekitar 30 keturunan atau 1000 tahun untuk membuat suatu peradaban, yaitu peradaban Prancis, kecuali Nabi Muhammad SAW, karena ia dapat membuat peradaban dalam 1 keturunan saja atau sekitar 23 tahun. Nah, generasi masa ini adalah generasi terbaik sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Artinya seperti ini, teman-teman. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk karena kamu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, Bani Umayyah adalah keturunan Umayyah bin Abdul Syam, salah satu suku Quraisy. Dalam sejarah Islam, Bani Umayyah mendirikan 2 periode, yaitu periode Damaskus dan Cordoba. Nah, dinasti Umayyah dimulai dengan naiknya Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 661 Masehi. Bani Umayyah berhasil mengokohkan kekhalifahan di Damaskus selama 90 tahun lamanya, yaitu 661 Masehi sampai 750 Masehi. Penyebutan dinasti pada kekhalifahan Bani Umayyah karena Muawiyah mengubah sistem suksesi kepemimpinan dari yang bersifat demokratis dengan cara pemilihan kepada yang bersifat keturunan. Nah, khalifah besar Bani Umayyah adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yaitu 661 sampai 680 Masehi. Dilanjut Abdul Al-Malik ibnu Marwan 685 sampai 705 Masehi. Dilanjut lagi Al-Walid ibnu Abdul Al-Malik 750 sampai 715 Masehi. Lalu dilanjut oleh Umar ibnu Al-Aziz, yaitu 717 sampai 720 Masehi, dan Hisham ibnu Abdul Al-Malik, yaitu 724 sampai 743 Masehi. Nah, kemajuan berbagai bidang mulai diraih kekhalifahan ini, diantaranya adalah bidang ekspansi wilayah. Muawiyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan menaklukkan seluruh Imperium Persia dan sebagian Imperium Bizantium. Lalu yang kedua itu bidang bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa administrasi secara resmi di samping bahasa bangsa-bangsa yang bersatu. Lalu yang ketiga itu bidang pembangunan fisik, sarana, prasarana, penunjangan kebudayaan, dan pemerintah. Nah, Katedral St. John di Damaskus diubah menjadi Masjid di Al-Quds, Yerusalem. Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa. Masjid Cordoba juga dibangun. Masjid Makkah dan Madinah diperbaiki dan diperbesar oleh Abdul Al-Malik dan Al-Wahid, serta istana-istana peristirahatan seperti Qushair, Amrah, dan Al-Mushata. Sesungguhnya di masa ini gerakan-gerakan ilmiah telah berkembang pula, seperti dalam bidang keagamaan, sejarah, dan filsafat.
Kekuasaan dan kejayaan mencapai puncaknya pada zaman Al-Walid I ya. Sesudah itu kekuasaan mereka menurun dan akhirnya dipatahkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Masa pemerintahan Abbasiyah terdapat zaman keemasan Islam. Daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirinya adalah keturunan dari Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, Abu Abbas Asy-Syafi'iyah. Walaupun Abu Abbas adalah pendiri daulah ini, pemerintahannya hanya singkat, yaitu 750 sampai 754. Pembina daulah ini yang sebenarnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu khalifah kedua ya. Dua khalifah ini meletak dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, yang membedakan antara dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah adalah masuknya keluarga non-Arab ke dalam pemerintahan. Pada periode pertama ini, Daulah Abbasiyah ini pemerintahan difokuskan pada pembenahan administrasi negara, ketahanan dan pertahanan untuk lebih menetapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu. Nah, Al-Mansur kemudian memindahkan ibu kota dari Al-Haimiyah dekat Kufah, Al-Hashimiyah maksud saya, dekat Kufah ke kota yang baru dibangunnya, yaitu di Baghdad pada tahun 767 Masehi. Nah, selanjutnya puncak keemasan dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, mulai dari masa Khalifah Al-Mahdi yaitu 775 sampai 785 Masehi hingga Khalifah Al-Washiq yaitu pada 842 sampai 847 Masehi. Nah, puncak popularitasnya ada pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid yaitu 786 sampai dengan 809 Masehi. Dan putranya yaitu Al-Ma'mun yaitu 813 sampai 833 Masehi. Daulah ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah yang memang sudah luas. Dan ini pula lah yang membedakan antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah yang lebih mementingkan perluasan daerah. Nah, tingkat kemakmuran yang paling tinggi adalah pada zaman Harun Al-Rasyid. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa itu, negeri Islam merupakan dirinya sebagai negara terkuat tak terlindungi. Khalifah Al-Ma'mun, maksud saya tak tertandingi ya. Khalifah Al-Ma'mun menonjol dalam hal gerakan intelektual dan ilmu pengetahuan dengan dengan menerjemahkan buku-buku dari Yunani, filsafat Yunani yang rasional, menjadikan khalifah terpengaruh dan mengambil teologi rasional. Mu'taziyah menjadi teologi negara. Khilafah Utsmaniyah ini terjadi pada setelah Abbasiyah sampai runtuhnya yaitu pada 1920 Masehi ya. Nah, di sini Khilafah Utsmaniyah ini itu kerajaan Turki Utsmani. Itu sebuah kerajaan yang berdiri sejak awal abad ke-14. Pada awalnya suku bangsa Utsmani merupakan suku bangsa pengembara. Utsman bin Arqoboh sebagai raja yang pertama. Dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 6 abad. Daulah Utsmaniyah berasal dari suku Kai, yaitu suku berasal dari Asia Tengah yang dipimpin oleh Sulaiman. Nah, sistem pemerintahan kerajaan Turki Utsmaniyah merupakan kerajaan yang menganut sistem pemerintahan monarki ya, itu turun menurun. Raja-raja dinasti Utsmaniyah bergelar sultan dan khalifah. Dalam memperoleh kekuasaan, tidak selalu diwariskan kepada anak tertua, tetapi juga kepada anak yang lain yang berhak. Jika tidak ada, maka saudara sang raja yang menggantikannya. Seorang sultan juga dibantu oleh seorang mufti dalam menjalankan pemerintahannya, atau yang lebih dikenal dengan Syekhul Islam dan Syekhul Adham.
Syekhul Islam mewakili di bidang agama, sedangkan Syekhul A'dham di bidang duniawi. Nah, begitu teman-teman. Nah, ada kebudayaan yang unik juga pada pada Khalifah Utsmaniyah, yaitu adanya kebudayaan unik itu pengetuk pintu ya. Misalnya pada waktu itu pengetuk pintu itu ada dua, yaitu pengetuk pintu yang besar dan pengetuk pintu yang kecil. Nah, uniknya pengetuk pintu yang besar itu dipergunakan jika tamu itu adalah laki-laki. Jadi jika tamu itu laki-laki, buat ngetuk pintu itu pakai pengetuk yang besar. Maka yang membuka pintu, orang rumah yang membukakan pintu adalah laki-laki, karena terdengar itu pengetuk yang besar. Nah, sedangkan untuk pengetuk yang kecil itu untuk tamu wanita. Jadi kalau ada tamu wanita yang mau bertamu, yaitu mengetuknya pakai pengetuk yang kecil, maka yang membukakan pintu adalah wanita di rumah tersebut. Nah, itu salah satu kebudayaan yang sebenarnya ringan tapi sangat bernilai gitu. Faktor masa kejayaan Islam. Yang pertama ada faktor internal, diantaranya adalah keistiqomahan umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk terus maju. Yang ketiga, Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, keseimbangan yang ada dalam Islam, penyebaran atau dakwah yang tujuannya untuk dunia dan juga akhirat. Faktor eksternal. Yang pertama, adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, misalnya Persia dalam ilmu pemerintahan dan Yunani dalam ilmu filsafat. Kedua, gerakan terjemahan yang terjadi pada periode ini dilakukan dengan berkesinambungan. Dampaknya juga sangat terlihat, yaitu pada perkembangan ilmu pengetahuan umum, utamanya di bidang kedokteran, kimia, filsafat, sejarah, dan astronomi. Selain faktor internal dan eksternal tersebut, ada juga faktor lain mendorong kejayaan Islam yang disebut sebagai gerakan ilmiah. Gerakan ini diinisiasi oleh para ulama pada masa itu, yaitu diantaranya adalah 1. Menjalankan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dengan maksimal. 2. Menerapkan isi hadis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama Islam secara sungguh-sungguh, mempelajari ilmu filsafat Yunani untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum, sehingga ketika itu muncul ulama fikih, tauhid, hadis, dan ilmu sains, khususnya ilmu kedokteran, matematika, kimia, fisika, optik, dan geografi. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa kejayaan. Ilmu hadis. Yang pertama, ada Abu Hurairah, merupakan ilmuwan Islam yang sangat terkenal serta paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasul. Menurut Imam Bukhari, kurang lebih sekitar 800 hadis dihafal oleh Abu Hurairah. Banyak sekali hadis yang diterima oleh para tabi'in serta ulama ketika dijadikan dasar hukum dan dikaji. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, Ikrimah, Abu Qatadah, dan Muhammad Sirin. Kedua adalah Imam Bukhari. Kitabnya yang termasyhur adalah terkenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Yang ketiga adalah Imam Muslim. Kitabnya Jami'us dan terkenal dengan Sahih Muslim. Yang keempat adalah Abu Daud dengan kitab hadisnya berjudul Sunan Abu Daud. Yang kelima Ibnu Majah dengan kitab hadisnya Sunan Ibnu Majah. Dan yang keenam adalah At-Tirmizi. Selanjutnya ilmu fikih. Ilmu fikih diantaranya adalah 1. Imam Abu Hanifah. Beliau menyusun mazhabnya yaitu mazhab Hanafi. Kedua, Imam Malik bin Anas. Beliau menyusun mazhab Maliki. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Sewaktu berumur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan menyusun mazhabnya yaitu mazhab Syafi'i. Keempat, yaitu Imam Hambali. Beliau menyusun mazhabnya yaitu mazhab Hambali. Selanjutnya ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir diantaranya adalah Abdullah bin Abbas dari Madinah, Abdullah bin Mas'ud dari Mekah, Sa'ad bin Jabir Al-Asmi, dan Mujahid murid dari Ibnu Abbas. Kelima, Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quran Anul Azim sebanyak 30 juz. Dan yang keenam adalah Abu Muslim Muhammad bin Bakhar, tafsirnya berjumlah 14 jilid.
Filsafat Islam berhubungan dengan Quran Surat Al-Imran ayat 190 yang bunyinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di antaranya ilmuannya, yaitu yang pertama ada Al-Kindi, terkenal dengan sebutan filosof Arab. Beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi bukan hanya filosof, tetapi juga ahli ilmu matematika, astronomi, farmakologi, dan sebagainya. Yang kedua adalah Al-Farabi. Beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Al-Farabi banyak menulis buku mengenai logika, matematika, fisika, metafisika, kimia, etika, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina atau Abdullah bin Sina. Di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Sejak kecil ia telah belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, teologi Islam, ilmu-ilmu kedokteran dalam Islam. Beliau seorang dokter di kota Hamazan, Persia, yang aktif mengadakan penelitian tentang berbagai macam sejenis penyakit. Yang keempat ada Ibnu Rushd. Dia dikenal di Eropa dengan nama Averroes. Dia adalah ahli filsafat yang dikenal dengan sebutan Bapak Rasionalisme. Dia juga ahli ilmu hayat, ilmu fisika, ilmu falak, ilmu akhlak, dan juga ilmu kedokteran dan ilmu fikih. Yang kelima ada Abu Hamid Al-Ghazali. Selanjutnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf diantaranya adalah Hasan Al-Basri. Inti ajaran dari Hasan Al-Basri yaitu Al-Khauf wal Roja, merupakan ilmu mengenai takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap akan janji dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah Rabi'ah Adawiyah, dan ajaran tasawufnya dinamakan Mahabbah. Yang ketiga ada Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali. Hasil karyanya yang terkenal dengan Ihya Ulumuddin. Yang keempat adalah Abdul Farid Zunun Al-Misri. Beliau dapat membaca hieroglif yang ditinggalkan di zaman Firaun Mesir. Selanjutnya adalah kedokteran. Al-Razi berkarya di bidang kimia dan kedokteran, menghasilkan 224 judul buku. 140 buku tentang pengobatan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku yang paling masyhur adalah Al-Hawi fi Ilmi At-Tadawi, terdiri dari 30 jilid, berisi tentang jenis-jenis penyakit dan upaya penyembuhannya. Yang kedua adalah Ibnu Sina. Di samping filosof, juga sebagai tokoh kedokteran, bukunya yang sangat terkenal di bidang kedokteran adalah Al-Qanun fi Al-Tib. Dijadikan buku pedoman kedokteran di universitas-universitas Eropa maupun negara-negara Islam. Yang ketiga adalah Hunain Ibnu Ishaq. Beliau adalah dokter spesialis mata. Karyanya adalah buku-buku tentang berbagai penyakit dan banyak menerjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya astronomi, yaitu diantaranya yang pertama adalah Abu Mansur Al-Falaki, yang kedua adalah Zabir Al-Batani. Beliau pencipta alat teropong bintang yang pertama. Ilmu matematika ada Al-Hawarizmi. Beliau telah menyusun buku Al-Zabar dan menemukan angka 0. Angka 1 sampai 9 berasal dari Hindu yang telah dikembangkan oleh umat Islam. Yang kedua ada Umar Khayyam. Buku karyanya adalah Treatise on Algebra, dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Selanjutnya adalah sejarah. Berhubungan di dalam Al-Quran Yusuf ayat 111, yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ilmuannya diantaranya adalah Ibnu Qutaibah dengan hasil karyanya Uyun Al-Akhbar yang berisi sejarah politik negeri-negeri Islam. Yang kedua adalah At-Tabari, menulis tentang sejarah para rasul dan raja-raja. Yang ketiga adalah Ibnu Khaldun, hasil karyanya Al-Ikhbar, banyaknya 7 jilid dan setiap jilidnya berisi 500 halaman. Tiga kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Sultan Mahmud Al-Fatih
tahun 1451 sampai 1481 Masehi dari Kerajaan Utsmani mengalahkan Kerajaan Bizantium dengan menduduki Istanbul pada tahun 1453 Masehi. Masing-masing dari ketiga kerajaan besar tersebut mempunyai masa kejayaan sendiri, terutama dalam bentuk literatur dalam bahasa Turki. Pada masa-masa sebelumnya, pengarang-pengarang Turki menulis dalam bahasa Persia. Dalam bidang arsitek, sultan-sultan mendirikan istana-istana, masjid, benteng, dan sebagainya. Di antara masjid-masjid yang terkenal ialah Masjid Hagia Sophia yang pada mulanya adalah sebuah gereja, tetapi diubah menjadi masjid, dan Masjid Sulaimania di Istanbul. Masjid dalam bentuk arsitek Ottoman didirikan juga di luar daerah Turki seperti Masjid Muhammad Ali di Kairo. Di India, bahasa Urdu juga meningkat menjadi bahasa literatur dan menggantikan bahasa Persia yang sebelumnya dipakai di kalangan istana Sultan-Sultan Delhi. Gedung-gedung bersejarah yang ditinggalkan di periode ini antara lain Taj Mahal di Agra, Benteng Merah, Jama Masjid, istana-istana, dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. Sultan-Sultan Dugol juga makam-makam yang indah. Persia juga mempunyai masjid-masjid yang indah didirikan pada periode ini, seperti Masjid Besar Isfahan. Akan tetapi, perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali, dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia pun memang merosot. Kemajuan Islam ini lebih banyak merupakan kemajuan dalam lapangan politik dan jauh lebih kecil dari kemajuan Islam sebelumnya. Pada saat yang sama, Barat mulai bangkit, terutama dalam terbukanya jalan ke pusat rempah-rempah dan bahan mentah di timur jauh melalui Afrika Selatan, dan dijumpainya Amerika oleh Columbus pada tahun 1492 Masehi. Akan tetapi, sebagaimana diterangkan oleh McNeill, dibandingkan kekuatan Eropa pada waktu itu, kekuatan Islam masih lemah. Kemunduran terjadi pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Sesudah Sulaiman Al-Qanuni, Kerajaan Utsmani tidak lagi mempunyai sultan-sultan kenamaan. Kerajaan ini mulai memasuki fase kemundurannya pada abad ke-17 Masehi. Pada masa ini, kekuatan militer dan politik umat Islam menurun. Dengan hilangnya monopoli dagang antara timur dan barat dari tangan mereka jatuh. Ilmu pengetahuan di dunia Islam dalam keadaan stagnasi. Tarikat-tarikat diliputi suasana khurafat dan superstisi. Umat Islam dipengaruhi oleh sikap fatalistis dunia Islam dalam keadaan mundur dan statis. Pada masa ini, Eropa dengan kekayaan-kekayaan yang diangkut dari Amerika, laba yang timbul dari dagang langsung dengan timur jauh bertambah kaya dan maju. Penetrasi barat yang kekuatannya bertambah besar ke dunia Islam yang didudukinya makin lama bertambah mendalam. Akhirnya pada tahun 1798 Masehi, Napoleon menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam yang terpenting. Jatuhnya pusat Islam ini ke tangan barat menginsyafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di barat telah muncul peradaban yang lebih tinggi daripada peradaban Islam. Faktor-faktor kemunduran Islam. Kemajuan-kemajuan yang telah berabad-abad lamanya dibangun runtuh begitu mudahnya disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Faktor kemunduran Islam terbagi kepada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Poin pertama, keruntuhan Islam sering disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab.
Poin kedua, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan. Poin ketiga, kemungkinan terjadinya desentralisasi dan pembagian kekuasaan di daerah-daerah. Poin keempat, menerapkan pajak berlebihan menjadi kebijakan favorit yang dibebankan kepada semua rakyat, tak terkecuali. Poin kelima, garis perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim Arab dan Muslim non-Arab, antara Muslim dengan kaum Jimin. Poin keenam, menurunnya stabilitas keamanan dan bangunan yang tidak terperhatikan, sehingga sering terjadi banjir yang membawa malapetaka. Poin ketujuh, banyaknya orang yang kelaparan tidak diperhatikan. Poin kedelapan, wabah penyakit sering muncul seperti cacar, pes, malaria, dan sejenis demam lainnya. Poin kedelapan, serangan Al-Ghazali terhadap para filsuf dan ilmuwan yang menyerang rasionalisme dan mengajukan tasawuf sebagai alternatif yang paling mungkin untuk menjadi jalan hidup dan penemuan kebenaran agama. Al-Ghazali sangat berpengaruh di dunia Islam, Sunni khususnya, sehingga mengakibatkan minat orang terhadap filsafah dan ilmu pengetahuan menjadi lemah. Yang kedua, faktor eksternal. Poin pertamanya, pengaruh negatif dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. Poin yang kedua, pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dari timur dan serangan tentara salib Nasrani dari barat. Kebangkitan kembali terjadi pada tahun 1800 Masehi. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membukakan mata dunia Islam terutama Turki dan Mesir akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Kontak Islam dengan Barat sekarang berlainan sekali dengan kontak Islam Barat periode klasik. Sekarang Islam sedang dalam kegelapan dan Barat sedang menaik. Kini Islam ingin belajar dari Barat. Dengan demikian timbullah apa yang dimaksud pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana caranya membuat Islam lebih maju. Ide-ide baru yang diperkenalkan Napoleon di Mesir adalah: pertama, sistem negara republik yang kepala negaranya dipilih untuk jangka waktu tertentu. Kedua, persamaan. Dan terakhir, kebangsaan. Timbullah gerakan pembaharuan yang dilakukan di berbagai negara, terutama Turki, Utsmani, dan Mesir. Para pembaharu di Turki melahirkan berbagai aliran pembaharuan, di antaranya Utsmani Muda yang dipelopori oleh Zia Pasha pada tahun 1825 sampai 1880 Masehi dan Nami Kemal pada tahun 1840 sampai 1888 Masehi. Turki Muda yang dimotori oleh Ahmed Reza pada tahun 1859 sampai 1931 Masehi. Mehmed 1853 sampai 1912 Masehi dan Sabahuddin pada tahun 1877 sampai 1948 Masehi. Di samping itu juga ada pembaharu lain, yaitu aliran barat yang dimotori oleh Taufiq Fikret pada tahun 1867 sampai 1951 Masehi. Aliran Islam yang dimotori oleh Mehmed Akif pada tahun 1870 sampai 1936 Masehi dan aliran-aliran nasionalis yang dimotori oleh Zia Golkaf
pada tahun 1875 sampai 1924 Masehi. Di Mesir, pembaharu digagas oleh para pembaharu, di antaranya Rifa'ah Badawi Rafi'at Totawi pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi, Jamaludi Afghani pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi, Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905, dan Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi.